Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Ubay dari Aceh Smart Investor Community. Beliau ini seorang trader yang sudah menjelajah kemana-mana ya untuk mendapatkan ilmu terkait modal khususnya trading ini. Nah, nanti langsung aja kita tanya-tanya nih sama Pak Ubay apa-apa yang pengen kita perjelas terkait ilmu-ilmu seputar trading ini. Baik Pak Ubay, sudah ready Pak? Oke, terima kasih Bu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman, adik-adik, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyediakan waktu bisa hadir di webinar ini. Seperti janji-janji kemarin bahwa hari ini kita coba saya memberikan satu resep ya, ini resep. Jadi bagi-bagi resepnya. Kita bagi resep di mana trading ini menjadi mudah, tapi bukan dipermudah ya. Menjadi mudah, tidak menjadi momok. Karena orang sekarang kan takut, trading ini takut rugi. Nah, sebenarnya kalau kita pada tempat yang tepat dengan disiplin itu nggak rugi. Nah, jadi banyak saya temukan curhat adik-adik ini katanya trading ini menakutkan, sulit, mencari sahamnya sulit. Nah, jadi akhirnya saya coba saya coba memberikan satu resep. Kita buat resep yang kira-kira mudah dimengerti, tetapi dengan satu syarat, harus ada uji coba. Oke, coba di Bu Nabila mana? Bu Nabila. Nah, kalau ada teman-teman yang udah punya pertanyaan terkait analisa teknikal duluan, mungkin selama ini udah ada pengalaman nih, analisa teknikalnya gimana gitu kan. Ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau didiskusikan, itu boleh langsung aja bertanya dari kolom chat di sini, atau boleh juga dari WhatsApp grup kita ya. Sambil kita menunggu Pak Ubay nih, iya, udah nampak nih Pak. Cuma belum slideshow ya. Oke. Ya. Ini batuk bukan batuk corona ya. Oke, baik. Coba diperhatikan di layar. Nah, untuk memudahkan kita bagaimana trading, pertama sekali tentu kita cari sahamnya dulu. Nah, untuk mencari saham itu yang paling mudah adalah buat adik-adik atau rekan-rekan kawan-kawan semuanya itu buat dulu daftar sahamnya. Nah, daftar saham yang penting daftar sahamnya dulu. Jadi kalau kita mau nyari-nyari di bursa itu ada 600 lebih. Jadi kalau nyari 600 lebih, kita nyari satu atau dua di 600 itu kewalahan. Bisa nggak ketemu, ataupun capek, ataupun habis waktu, itu bingung. Karena kita nyari di 600. Jadi dari 600 ini, itu kita bagi ada 3. Dari 600 ini itu dibagi 3. Ada yang di bawah, market capital di bawah 1 triliun, itu sering disebut saham gorengan atau baris 3. Ada antara 1 triliun sampai 10 triliun, itu sering disebut baris 2. Dan di atas 10 triliun, itu sering disebut baris 1. Dan ada satu lagi adalah di blue chip. Nah, jadi saham blue chip itu sebenarnya adalah bagian dari saham-saham yang di baris 1. Tetapi
tidak semua saham baris satu itu layak di trading atau di invest. Nah, jadi kita harus pisah-pisahkan lagi. Untuk kasat mata di saham baris satu itu, yang saham yang bisa di trading atau di invest, kita tinggal melihat chartnya saja. Ada chartnya yang bentuknya rapi, misalnya coba lihat chart Astra atau Telkom, Sampurna, Bank BCA, Mandiri, itu bentuk catnya kan rapi. Ada juga catnya yang amburadul, kadang-kadang sumbu panjang di atas, ada sumbu panjang di bawah, terus bentuknya ini nggak rapi. Nah, itu hindari saham-saham yang seperti itu, walaupun dia berada pada market capitalnya 10 triliun ke atas atau di baris satu. Berikutnya lagi, itu saham baris satu, itu kalau nggak salah saya sekitar 80-an buah. Jadi nggak banyak, kita 80-an. Dari 80-an itu mungkin yang bisa kita trading dan investasi sekitar 70 atau 60. Nah, dari situ kita menganalisa lagi, yang jadi sedikit nih kan. Dari 600 saham, kita sudah bisa menyisihkan yang ambilnya 10%. Jadi sekitar 60 saham. Nah, dari 60 saham inilah yang selalu kita amati setiap hari. Tinggal menunggu momen. Tinggal nunggu momen. Momennya apa? Momennya adalah kapan kita bisa masuk. Nah, momennya ini yang pertama, harga pada hari itu ya, maksudnya sebelum-sebelumnya dia belum close di atas MA5. Nah, jadi ada beberapa maksudnya begitu ada candle bullish atau candle hijau terus di atas MA5, tapi candle sebelumnya belum close di atas MA5 ya. Pas hari itu dia close di atas MA5. Nah, tetapi dengan syarat, ya, dengan syarat dia close di atas MA5, tetapi MA5 itu adalah dia itu di atas MA50 atau MA100 atau atau MA200, jadi terserah. Jadi chart itu di awalnya adalah biasanya kan kita grafik sudah ada MA5, 20 sama MA100, 50 atau 200 terserah. Yang penting MA kecilnya adalah MA5 sama MA20. Ada MA besar ini memakai MA50, ada yang 100, ada yang 200. Itu terpulang ke masing-masing. Jadi kalau misalnya pada suatu waktu candle bullish close di atas MA5 ya, dan MA5 ini adalah di atas MA20 ya, di atas MA50 atau MA100, MA200, jadi MA5 berurutan, MA5, MA20, MA yang besar, 50, 100, atau 200. Jadi urutannya demikian. Bila ada harga yang tutup di atas MA5, itu besoknya kita bisa entry. Tetapi juga kita ngelihat di mana letak resistennya. Kalau dia MA5 atau dia close di atas MA5, tetapi pada resisten, itu jangan masuk. Itu biasanya dia akan memantul kembali ke bawah. Nah, jadi kita menunggu apa? Menunggu dia berada pada garis support. Nah, kalau terjadi di garis support, itu sangat baik. Nah, indikator satu lagi yang kita pakai adalah stokastik. Tadi tinggal kita memakai 3 garis MA, 1 buah stokastik. Stokastik dengan setting 1433 boleh, 533 boleh, tapi 1433 dia lebih smooth. Tapi kalau stokastik 533
lebih apa namanya, lebih lebih aktif dia, lebih sensitif, lebih respon. Kalau untuk jangka pendek, untuk trading harian 533 itu baik, tapi kadang-kadang sering membuat kita ragu. Tapi kalau di stochastic 1433 itu dia lebih smooth. Biasanya kita confirmnya itu lebih error lebih sedikit, ya, tapi biasanya kita agak ketinggalan 1 sampai 2 hari. Nah, tapi lebih baik ketinggalan 1-2 hari daripada kita kecepatan, itu rugi kan. Ya, jadi secara ini dia tidak terburu-buru. Karena kita trading saham ini itu dilarang terburu-buru. Jadi kita harus memikirkan secara matang. Kalau dia sudah momentumnya ataupun sudah confirm bisa buy, dia buy. Nah, jadi syarat pertama adalah, ya, saya ulang lagi, syarat pertama cari saham-saham yang di atas 10T market capitalnya. Terus lihat lagi chartnya yang rapi. Kalau bisa swing high swing low-nya itu kemiringannya 45 derajat itu lebih baik, dan chartnya tidak terlalu banyak yang sideways. Nah, terus MA 5, 20 dan 50, 100 atau 200 terserah ya. Yang ada yang memakai 50, 100 atau 200 itu berurutan. Nah, MA 5 di atas, MA 20 di bawah MA 5 dan MA 50 di bawahnya. Dan kalau candle bullish close di atas MA 5 dan bukan pada resisten, itu adalah momen kita masuk. Nah, kalau memang dapat ya, ada sering perhatian, itu kalau dapat adalah saat MA 5, MA 20 golden close dengan MA 50 dan harga close di atas MA 5, itu momentum yang sangat golden. Karena apa? Kita mendapat harga yang terbaik. Dan itu biasanya profitnya juga baik. Kita nggak usah bilang banyak, tapi biasanya menggembirakan. Karena dia jauh dari resisten. Kira-kira ada yang mau ditanya, boleh lewat chat atau apa? Ini udah ada pertanyaan yang masuk nih untuk Pak Ubay ya, untuk analisa teknikalnya. Itu pertanyaannya dari Steve. Beliau minta dikasih contoh Pak, saham yang kategori 10T ke atas ya, market cap-nya ini 10T ke atas, tapi chart-nya tidak rapi. Nah, itu contohnya apa Pak? Contohnya, bentar ya. Satu lagi ada pertanyaan dari Alfa terkait Pak bisa kasih contoh MA5-nya seperti apa caranya? Oke, saya coba buka investing ya. Atau trading view aja lah. Hari ini ada mau trading nggak? Ada mau trading hari ini Pak. Berarti kita nggak bisa buka ini apa namanya? Kita nggak bisa buka aplikasi RAB karena hari ini ada mau trading. Hari Sabtu ya? Iya. Rupanya laptopku udah dipakai BTS gambar belakangnya nih, kemana? Kirain Pak Ubay udah ngefans sama BTS juga Pak. Jadi selama ini rupanya selama lockdown laptop ini digunakan menjadi apa? Menjadi antena TV di rumah. Jadi mereka nonton streaming lewat laptop. Akhirnya berubahlah ya, wallpaper menjadi BTS. Aduh, kacau. Loh, nggak bisa nih. Oh, ini yang nggak hidup.
Jadi kalau untuk VPN untuk investing yang tidak bisa buka, nah dia harus pakai ini. Karena sekarang ini sudah di lockdown oleh Kominfo, kawan-kawannya Filipwa. Jadi kita nggak bisa buka investing kalau dari Indonesia dan Singapura. Jadi kita harus loncat dari India ke kerjaan orang si Rizwan. Tega ya. Tega jadi mencari ya, jadi hacker juga nih ya. Ya karena berkawan sama anak-anak ini ya kita terpaksa harus belajar juga rupanya. Tapi kan bukan untuk ini. Iya, iya. Ini TradingView ini sebenarnya selain dari investing.com, teman-teman juga nantinya juga bisa akses dari aplikasi RHB, juga bisa dari apa Pak satu lagi Stockbit ya, stockbit.com. Nah, ada beberapa website yang menyediakan tampilan-tampilan TradingView seperti ini ya, yang mirip-mirip ya. Kalau Stockbit ada yang versi berbayarnya juga ya. Banyak lah kan. Dia gratis 30 hari, itu berbayar. Nanti kalau teknis-teknis itu bisa sharing-sharing juga nih Pak Ubay ya. Tips-tips yang seperti itu ya. Ya. Ini karena memang sekarang ini kan kita harus belajar online. Sebenarnya kalau belajar offline ada kawan-kawan basic ini, ada yang pintar masuk pintu belakang untuk aplikasi. Jadi bukan trading aja pintar. Mungkin suatu hari mereka akan naik Bursa Efek atau lambat. Internetnya lambat, jadi mohon bersabar.